gereja ini udah dewasa menurut Tuhan, gereja ini akan disingkirkan katanya kan. Nah, itulah yang sering disebut dengan rapture ya kan, pengangkatan, jadi ada penyingkiran. Iya. Jadi sebelum Antikristus menyatakan diri, gereja Tuhan akan diangkat, akan disingkirkan. Jadi ini menapis kemungkinan bahwa ada pengajaran yang menyebutkan bahwa tidak terjadi rapture atau pengangkatan. Ayat ini jelas. Ayat itu kan tidak perlu ditafsirkan lagi kan. Bahwa kenapa sosok itu belum muncul, karena masih ada yang menahannya. Ya kan? Kalau yang menahannya ini kata disingkirkan, maka dia akan menyatakan dirinya kan. Nah, saudara-saudara, ini sangat menarik. Di sepanjang program ini, bahasan di Garansi ini tentang akhir zaman. Kalau saudara ingin menanggapi, tulis di kolom komentar. Dan kalau saudara diberkati lewat program ini, jangan lupa share ke teman-teman atau saudara kita yang lain. Menarik nih Kak, masih tentang Antikristus ya. Kemudian tadi kita udah mendengar penjelasan yang secara lengkap dari Kelly bahwa itu sosoknya akan muncul ketika nanti gereja Tuhan disingkirkan gitu ya. Nah, itu merupakan satu nubuatan yang akan digenapi kemudian. Nah, sekarang bagaimana, pertanyaan berikut gini, bagaimana sikap gereja Tuhan menjelang akhir zaman atau menjelang akhir daripada akhir zaman? Kita nih orang percaya harus ngapain gitu, selain kita berjaga-jaga dan waspada gitu ya. Jangan sampai berita tentang akhir zaman jadi berita ketakutan kan gitu ya. Harusnya kan, kalau menurut gua sih harusnya kayak kalau mungkin zaman dulu gua agak sedikit takut lah gitu ya, tentang karena kalau nggak siap gimana, ntar gua nggak diangkat dong kan gitu ya, punya pikiran-pikiran kayak gitu. Nah, sekarang gimana caranya supaya waktu kita menghadapi peristiwa akhir zaman ini, apa sikap kita sebagai orang percaya atau anak-anak Tuhan? Iya, bahwa begini loh, teknologi akan berkembang, teknologi ini akan maju, dan semuanya akan mengarah kepada satu yang namanya pemerintahan Antikristus ya, yang memerintah dan menguasai dunia ini. Kita tadi sudah bahas sebelumnya. Nah, itu sebabnya ya kita jangan alergi bahwa teknologi ini ya akan berkembang, akan maju. Nah, satu saat dia akan mengarah ke sana gitu kan. Kita udah tahu lah semua kecanggihan-kecanggihan teknologi ini ya kan, medsos apapun ya kan, AI segala macam ya kan, kecanggihan teknologi dalam perdagangan, ekonomi dan lain sebagainya kan akan mengarah kepada satu pemerintahan. Yaitu pemerintahan Antikristus. Tapi kan kita juga percaya kepada Alkitab, yang Alkitab katakan bahwa sebelum Antikristus menyatakan dirinya, gereja Tuhan akan diangkat, akan disingkirkan, akan rapture. Istilahnya macam-macam, ada yang disingkirkan, ada yang pengangkatan, ada yang rapture dan lain sebagainya. Kalau gua nggak mau terjebak dengan perdebatan soal istilah. Tapi intinya adalah sebelum Antikristus itu menyatakan dirinya secara terbuka dan mendeklarasikan pemerintahannya, dia menyatakan, dikata di bait Allah itu kan, gereja Tuhan sudah disingkirkan. Nah, gereja Tuhan yang mana? Gereja Tuhan yang dewasa, gereja Tuhan yang siap menyambut kedatangan Tuhan, ya kan? Itu yang Yesus katakan di dalam Matius pasal 25 adalah gadis-gadis yang bijaksana. Kan ada 10 gadis nih, ada 5 yang bodoh, ada 5 yang bijaksana. Nah, 5 gadis yang bijaksana inilah yang masuk dalam pesta pernikahan dengan mempelai itu kan. Kenapa? Karena mereka punya persiapan minyaknya. Tapi 5 gadis yang bodoh ini kan ketinggalan kan. Jadi ada gereja yang ketinggalan juga. Ada gereja Tuhan, ada orang percaya juga ketinggalan. Masuk di masa Antikristus itu. Dan itu yang Alkitab bilang mereka harus membayar iman mereka ya. Lewat aniaya, lewat penderitaan. Ya kalau mereka bertahan mempertahankan imannya, mereka akan mati syahid, ya kan? Dan mereka akan menggenapi jumlah orang yang mati syahid kata Alkitab. Tapi kalau orang-orang yang goyah imannya, ya kadang-kadang kan dengan kebutuhan hidup aja kita bisa goyah, kan? Apalagi dengan siksaan begitu. Dengan jodoh aja bisa goyah kan, dengan pasangan, dengan pacar, dengan kekasih kita bisa goyah. Apalagi kata Alkitab itu dengan intimidasi, aniaya, penderitaan yang belum pernah terjadi sepanjang sejarah dunia ini. Ya kan? Nah, bisa nggak bertahan, itu yang Alkitab bilang bahwa tidak mudah memang. Iya kan? Nah, makanya pesan gua adalah, ayo gereja Tuhan yang harus bertumbuh. Persiapan yang paling penting yang harus kita miliki supaya kita bisa menjadi gadis-gadis yang bijaksana itu adalah persiapan kan.
siapkan diri kita. Bertumbuh adalah persiapan yang terbaik. Makanya jadi gereja yang bertumbuh dewasa. Jangan jadi gereja yang kanak-kanak terus. Kita mesti sungguh-sungguh hari ini cari Tuhan. Sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, cinta Tuhan, ya kan. Kita sungguh-sungguh melayani Tuhan, ya kan. Jangan mundur, jangan gampang kecewa, jangan gampang patah, jangan gampang terdistract dengan kesenangan-kesenangan dan kecanggihan-kecanggihan dunia ini, sehingga kita tidak lagi sungguh-sungguh punya iman yang murni kepada Tuhan. Ya, iman kita mesti iman yang dewasa kepada Tuhan. Kita menjadi gadis-gadis yang bijaksana itu. Jadi sepanjang yang tadi Kali sudah bahas dan jelaskan sedemikian rupa ya, berarti tanpa kita sadari, saudara-saudara, ini waktu-waktu penentuan ya, antara kita ini mau jadi dewasa atau kita menjadi kanak-kanak terus gitu. Kan kalau tadi dijelaskan seperti itu kan, orang-orang yang terangkat adalah orang-orang yang dewasa. Ya, sebelum masa antikristusnya datang, artinya secara langsung ada sosok yang tampil kan gitu ya. Nah, Tuhan juga punya rencana bagi kita yang dewasa akan disingkirkan. Jadi berbahagialah kita yang hari ini sedang mengalami pendewasaan oleh karena keadaan, situasi. Jangan pernah mundur. Kita udah hidup di akhir dari akhir zaman. Ya, kata Alkitab dalam kitab Wahyu kan sudah dikasih tahu akan ada dua arus besar di akhir zaman ini kan. Ada dua aliran yang akan mengalir di akhir zaman ini kan. Dua arus yang katanya yang jahat akan bertambah jahat, yang benar akan bertambah benar kan. Yang najis akan bertambah najis, yang suci akan bertambah suci. Betul. Nah, kita mau ada di aliran yang mana? Kita mau ada di arus yang mana gitu kan. Ya kalau bagaimana kalau setengah kudus setengah enggak, ya susah kan gitu kan. Jadi gereja yang pelin-pelan artinya kan, gereja yang abu-abu. Tapi itu juga jadi strategi iblis ya, Kael. Artinya kan kalau ketahuan kalau orang udah jahat nih, orang pasti dia kumpulannya jahat gitu ya. Tapi kalau yang tengah-tengah ini yang kadang-kadang bisa, nih lu gimana sih ntar kudus, ntar nggak kudus gitu. Ini kan abu-abu, area abu-abu ini yang sedang iblis dimainkan. Kan tahu bahwa waktunya udah semakin dekat ini kan. Waktunya dia ini semakin dekat, semakin durasi semakin dekat ya kan. Itu sebabnya dia akan melakukan banyak hal. Dia akan melakukan semua cara untuk membuat orang-orang, targetnya dia kan orang percaya dong. Betul. Ngapain yang orang jahat dia jadi dengan target? Ini buat dia udah temannya dia kan. Udah kelompoknya dia. Makanya targetnya dia adalah anak-anak Tuhan ini. Kemudian anak-anak Tuhan ini dibuai ya kan, dengan penyesatan loh hari ini kan. Kan banyak guru-guru palsu katanya di akhir zaman akan datang ya kan, pengajar-pengajar palsu yang mungkin hanya mengajarkan cuma hal-hal yang dangkal ya kan, yang menawarkan cuma kesenangan lahiriah ya kan, berita-berita yang cuma diisi dengan berkat-berkat lahiriah dan sebagainya, meninabobokan umat Tuhan, orang percaya, sehingga orang percaya tidak hidup sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, hidup kuat dalam firman Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, yang dipikirkan cuma kesenangan. Itu yang membuat akhirnya banyak orang Kristen akhirnya tanpa kita sadari kita tersesat, ya kan? Dan Paulus berkatakan jangan beri dirimu disesatkan oleh apapun dan dengan cara apapun kan. Itu warning. Iya, dan tersesat itu kan bukan berarti tersesat itu lu pindah agama dan sebagainya. Iya, ada yang pindah agama, pindah keyakinan, tapi lu mesti Kristen, lu mesti mungkin ada di gereja, tapi ketika lu tidak melakukan kehendak Tuhan dalam hidup lu, itu juga tersesat kan. Lu kehilangan orientasi yang sejati dari kekristenan lu kehilangan tujuan yang benar dari kesan kita, itu kan tersesat juga. Iya sih. Nah, pastikan saudara-saudara, waktu kita menyaksikan program ini, kita kembali kepada jalan yang benar. Jangan sampai kita tersesat, artinya kita melakukan seluruh aktivitas gereja, tapi tanpa menghidupi kebenaran, itu juga tersesat. Iya, nah makanya nasihat daripada Rasul Petrus itu bagus. Di 2 Petrus pasal 3, coba lu baca deh, Bet. Ini, dia tutup suratnya itu dengan sebuah nasihat yang menurut gua ini menjadi sebuah sebuah nasihat yang perlu kita pertimbangkan ya. 2 Petrus pasal 3 ayat 17 dan ayat yang ke-18. 2 Petrus pasal 3 ayat 17 dan 18. Nah, di ayat-ayat sebelumnya Petrus bicara tentang hari Tuhan, ya kan. Akan ada orang-orang yang akan mengejek, mengejek. Dari dulu gue udah dengar Tuhan mau datang nggak datang buktinya kan muncul kata orang-orang yang akan menghujat, mengejek ya kan tentang kedatangan Tuhan, sehingga banyak orang akhirnya udahlah
Tuhan mungkin nanti masih lama lah datangnya dan sebagainya lah, dari dulu udah kita dengar, dan banyak orang akhirnya terlena, terbuai, ya kan. Nah, ini nasihatnya Petrus. Nasihat dari Rasul Petrus ya, dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 17 dan 18. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Hal apa itu? Mengetahui hal ini, mengetahui hal apa itu? Hal yang sebelumnya dia udah bahas kan, tentang hari Tuhan itu kan. Karena itu, waspadalah supaya kamu jangan terseret dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum. Nah, itu dia bilang waspadalah supaya kamu jangan terseret. Itu yang gue bilang, ada arus yang sangat deras hari-hari ini. Yang mau menarik, yang mau menyeret banyak orang percaya untuk tersesat itu kan. Lanjut ya Kak ya. Dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Ya. Ayat 18, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Itu dia. Jadi bagaimana kita mengantisipasi semua situasi dan keadaan yang terjadi menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua ini, yang penuh dengan gejolak, penuh dengan penyesatan, penuh dengan hal-hal yang mengerikan ini. Alkitab bilang, bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Jadi kita perlu bertumbuh dalam dua hal ini. Kenapa perlu bertumbuh dalam kasih karunia? Karena kasih karunia adalah sumber kekuatan hidup kita. Amin. Kita nggak akan pernah bisa hidup tanpa kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan itu bukan hanya sekedar sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita yang tidak pantas kita terima, tapi menurut gua kasih karunia itu adalah kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita supaya kita bisa mengerjakan apa yang tidak mampu kita kerjakan. Ada banyak hal yang kita nggak bisa kerjakan dalam kehidupan ini kan. Mengampuni itu kan nggak bisa kita kerjakan. Bagaimana mungkin ada orang yang menyakiti kita, kita ampuni. Nah, kita butuh kasih karunia Tuhan. Bagaimana kita tetap bertahan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan gejolak ini kan. Bagaimana kita tetap bisa menjaga kekudusan di tengah-tengah dunia yang semakin bengkok ini. Itu kan nggak gampang. Iya, betul. Butuh kemampuan ilahi itu. Untuk kita bisa mengerjakan apa yang tidak mampu kita kerjakan. Nah, itulah kasih karunia. Makanya kita perlu bertumbuh dalam kasih karunia. Dan yang kedua katanya, bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Jadi kita harus terus mengenal Tuhan. Kalau dulu di awal-awal kekesan kita, mungkin kita kenal Tuhan sebagai, ya Tuhan sebagai penyelamat, Juru Selamat, mengampuni dosa saya, menebus dosa saya, oke lah. Tapi kita harus bertumbuh dong. Masa pengenalan kita sama Tuhan cuma begitu melulu? Dulu mungkin awal-awal kita baru percaya Tuhan, jadi Kristen, kita kenal Tuhan sebagai Tuhan yang penyembuh, ya kan. Kalau saya sakit disembuhkan, ya kan. Kalau saya susah dihibur, ya kan. Saya perlu pertolongan, Tuhan datang menolong. Oke, tapi kita harus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Nggak cuma sekedar Tuhan jadi penolong, Tuhan jadi penyembuh. Kita harus mengenal Tuhan sebagai Tuhan, sebagai Raja. Dia sebagai Raja yang memerintah, sebagai Tuhan yang berkuasa, berdaulat atas hidup kita, bahwa kita harus mengerjakan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi dalam arti kata gini, waktu kita mengenal Tuhan secara benar nih, dalam pengertian yang benar dan makin mendalam, berarti otomatis di situ kita akan mengalami pertumbuhan ke arah Tuhan. Dan pertumbuhan itu adalah persiapan yang paling penting yang perlu kita miliki untuk menghadapi semua situasi di akhir zaman. Seperti gadis-gadis yang bodoh, gadis-gadis yang bijaksana itu kan, dia punya persiapan minyak. Gimana minyak nih kadang-kadang diterjemahkan kan urapan segala macam. Enggak lah, menurut gua minyak ini adalah sesuatu yang penting, yang diperlukan oleh pelita kita itu supaya pelita kita tetap menyala gitu kan. Nah, apa yang penting itu ya Rasul Petrus tadi jelaskan, bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Itu yang membuat kita nggak akan pernah takut menghadapi kehidupan ini. Kita nggak terdistract dengan apapun. Kita tetap fokus untuk bertumbuh, dan waktu kita bertumbuh menjadi gereja yang dewasa, kita akan menjadi gereja yang siap menyambut kedatangan Tuhan. Ya, puji Tuhan. Saudara-saudara, demikian pembahasan kita hari ini tentang akhir zaman. Cukup menarik, namun karena waktu jua yang harus memisahkan kita,
Jika saudara masih ada tanggapan dan kemudian pertanyaan-pertanyaan yang banyak tentang peristiwa akhir zaman, saudara beritahu kepada kami lewat channel YouTube ini supaya kita bisa membahas di waktu yang akan datang, atau mungkin bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara berikan kepada kami lewat channel YouTube ini. Kiranya program ini menjadi berkat bagi kita semua dan mendewasakan kita untuk semakin kita bertumbuh dan mengenal Tuhan yang benar. Akhir zaman sudah dekat dan kita hidup di akhir daripada akhir zaman. Siapkan diri, jangan lagi kita berleha-leha, bermain-main dengan keadaan di sekeliling kita, atau mungkin kita undur dari Tuhan, dijauhkan Tuhan. Hal itu terjadi dalam hidup kita. Kalian mau sampaikan sesuatu? Ya, ini saatnya, ini masa-masa penentuan. Ayo tambah cinta Yesus, tambah mengasihi Tuhan, tetap setia, tetap bertekun. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Layani Tuhan dengan sungguh-sungguh, supaya kita jadi gereja yang terus bertumbuh, dewasa dalam Tuhan. Jangan lupa saksikan terus Garansi, dan jangan juga lupa like, subscribe, and share. Ya, kiranya Tuhan memberkati kita semua, saudara. God bless you. Oh.